Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Presiden Joko Widodo menjajal moda transportasi baru yakni Autonomous Rail Transit atau TRAM otonom di IKN Nusantara pada hari Selasa 13 Agustus 2024. Setelah menjajal TRAM otonom, Presiden pun memastikan TRAM tersebut siap beroperasi pada peringatan HUT ke-79 RI di IKN. Presiden Joko Widodo menjajal moda transportasi baru yakni Autonomous Rail Transit atau TRAM otonom di IKN Nusantara pada Selasa 13 Agustus 2024. Presiden Jokowi menaiki TRAM tersebut dari depan Istana Negara IKN, menempuh rute yang meliputi beberapa titik penting di kawasan inti pemerintahan, mulai dari titik Grande di depan Istana Negara, melewati gedung Kemenko 1, lanjut ke gedung Kemenko 2, melewati gedung Kemenko 4, melintasi gedung Kemenko 3 dan kembali ke Grande. Setelah menjajal TRAM otonom, Presiden pun memastikan TRAM tersebut siap beroperasi pada peringatan HUT ke-79 RI di IKN. Apakah sudah bisa digunakan nanti tanggal 17 Agustus, Pak? Ya tadi digunakan. Bisa berarti. Jadi kalau kita pakai ART ini memang harus jalan itu harus lebar. Dan jalan di IKN memang sudah didesain lebar. Jadi memang cukup untuk itu. Kota-kota lain di Indonesia saya kira semuanya sekarang ini memerlukan transportasi massal yang berbasis energi hijau. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono mengatakan, Ibu Kota Nusantara siap menyambut perayaan HUT RI ke-79 dengan menghadirkan moda transportasi terbaru, yakni Autonomous Rail Transit atau TRAM otonom. Ia memastikan bahwa TRAM ini akan segera dioperasikan untuk melayani antar jemput tamu dan masyarakat yang mengikuti perayaan HUT RI di IKN Nusantara. Tim Liputan IDX News. Pemerintah mulai melakukan uji coba dinamis Autonomous Rapid Transit atau TRAM otonom di Ibu Kota Nusantara. TRAM otonom ini nantinya akan digunakan sebagai moda transportasi di kawasan IKN saat perhelatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024. Dan seperti dilansir dari Kementerian Perhubungan, TRAM otonom telah diuji coba dinamis pada Sabtu 10 Agustus 2024 dalam rangka persiapan menyambut rangkaian acara kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2024 di IKN. Selain itu, uji coba dinamis TRAM otonom ini juga merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan internal yang sudah dilakukan sejak 6 Agustus 2024 lalu. Pelaksanaan ini akan berlangsung selama 2 bulan, dimulai sejak tanggal 10 Agustus hingga bulan Oktober 2024 mendatang. Dan berbicara mengenai TRAM otonom, untuk Anda ketahui pemirsa bahwa TRAM otonom ini merupakan kereta tanpa rel. Mengutip dari Kemenhub, TRAM otonom dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet sehingga kendaraan ini mampu ataupun ampuh untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Sementara itu, seperti dilansir dari laman resmi IKN, Deputi Bidang Transportasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Muhammad Ali Berawi, mengatakan bahwa TRAM otonom terbaru tersebut merupakan teknologi baru di moda transportasi darat. Sementara itu, dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah memutuskan untuk menggratiskan tarif TRAM otonom agar dapat dinikmati seluruh masyarakat. Lalu apa saja yang menjadi upaya pemerintah dalam hal ini? Berikut kita simak informasinya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus PLT Kepala OIKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, Autonomous Rail Transit atau TRAM otonom akan beroperasi pada perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Negara Nusantara. Ia pun mempersilakan tamu undangan dan masyarakat yang hadir di IKN untuk menjajal moda transportasi tersebut. Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR sudah menyiapkan 4 halte penjemputan untuk melayani masyarakat yang ingin menaiki TRAM otonom dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Terdapat 4 halte yang sedang dipersiapkan, yakni halte Sumbu Kebangsaan Barat, halte Hotel Nusantara, halte Bank Indonesia, serta halte Grande. Basuki mengatakan keempat halte tersebut akan siap pada 15 Agustus 2024. Ia mengingatkan bahwa TRAM otonom tidak dapat menjemput masyarakat secara sembarangan. Oleh karena itu, disiapkan halte penjemputan. Sementara untuk skema penjemputan tamu kenegaraan, pemerintah akan menyiapkan bus listrik untuk mengantar tamu ke halte penjemputan TRAM otonom.
Sebagai informasi, tram otonom di IKN merupakan moda transportasi massal berbasis listrik tanpa menggunakan rel konvensional. Kereta ini menggunakan sistem pandu otomatis yang mengikuti marka khusus yang telah terpasang di jalan. Kapasitas maksimal satu rangkaian tram otonom adalah 300 penumpang. Namun jumlah gerbong dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, masyarakat umum dapat mencoba naik kereta otonom di Ibu Kota Nusantara secara gratis dalam rangka merayakan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan tram otonom bukan hanya untuk tamu yang datang saat HUT ke-79 RI di IKN, tetapi juga untuk masyarakat umum. Dan sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut mode transportasi tram otonom di Ibu Kota Nusantara diuji coba mulai 5 Agustus 2024. Dan Menhub menyebutkan mekanisme operasional tram otonom pada masa uji coba akan menerapkan sistem tiket gratis kepada penumpang selama Agustus 2024 hingga Desember 2024. Uji coba kereta tanpa rel ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan perusahaan China yang memberikan layanan gratis, sedangkan Kementerian Perhubungan menyediakan jalan beserta markanya yang juga telah dibangun oleh Kementerian PUPR dan Otorita IKN. Dan lebih lanjut, Menhub juga menyampaikan 2 rangkaian kereta dengan masing-masing 3 gerbong akan digunakan selama masa uji coba gratis di sana. Dan tram otonom IKN akan berputar melalui Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dan sisi timur di kawasan inti pusat pemerintahan. Rangkaian kereta tersebut akan memiliki waktu tunggu atau headway selama 5 menit. Sementara itu terkait dengan penggunaan tram otonom di IKN Nusantara, Presiden Jokowi mengungkapkan harapannya agar ke depan tram otonom dapat diadopsi di berbagai kota di Indonesia. Lantas seperti apa kelebihan tram otonom yang dapat dijadikan pertimbangan untuk adopsi yang lebih masif? Berikut kita simak informasinya. Presiden Joko Widodo menginginkan kereta otonom tanpa rel di IKN Nusantara diadopsi di kota-kota besar lainnya. Salah satu alasannya yakni karena tram otonom memiliki kelebihan dari sisi biaya, di mana biaya pengguna tram otonom relatif murah. Sebab pengoperasian tram otonom tidak berbasis rel dan cukup menggunakan jalan yang sudah ada, sehingga tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur khusus seperti MRT maupun LRT. Kota-kota lain di Indonesia saya kira semuanya sekarang ini memerlukan transportasi massal yang berbasis energi hijau. Kota-kota seperti Surabaya, kemudian Makassar, Medan, Bandung, saya kira sudah memerlukan transportasi massal seperti ini. Kalau kita pengen, ini kan harganya kira-kira 70-an miliar satu unit ya. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, saat ini di IKN terdapat 1 rangkaian tram otonom yang akan berfungsi sebagai kendaraan pengumpan bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tram tersebut akan beroperasi dengan kecepatan jelajah 40 km per jam di Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur. Menhub mengungkapkan tram otonom di IKN akan beroperasi menggunakan tenaga listrik yang bersumber dari baterai. Hal tersebut diharapkan mampu mengurai emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi. Juga sejalan dengan konsep dan prinsip IKN sebagai kawasan kota cerdas, hijau, serta berkelanjutan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, Presiden Joko Widodo menilai selain IKN Nusantara di kota-kota lain di Indonesia juga perlu mempertimbangkan transportasi massal berbasis energi hijau seperti tram otonom, khususnya kota-kota besar seperti Surabaya, Makassar, Medan, dan Bandung. Dan menurut Presiden Jokowi, biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan Autonomous Rapid Transit atau tram otonom berkisar 74 miliar per unit. Angka ini lebih murah jika dibandingkan dengan membangun MRT dan LRT sebab tram otonom tidak menggunakan rel atau infrastruktur khusus. Sebagai perbandingan, Presiden juga menyebut biaya pembangunan MRT per kilometer membutuhkan dana 2,3 triliun rupiah, sedangkan biaya yang digunakan untuk membangun LRT mencapai 700 miliar rupiah per kilometer. Dan MRT dan LRT cenderung membutuhkan biaya yang jauh lebih besar karena sebelum dapat digunakan, infrastruktur dasar pendukung MRT dan LRT harus dibangun terlebih dahulu. Sedangkan tram otonom hanya cukup memakai infrastruktur jalan yang sudah ada.
Meski demikian, Presiden Jokowi menyatakan tidak semua daerah bisa memakai tram otonom sebab moda transportasi tersebut membutuhkan jalan yang cukup lebar, di mana masalahnya saat ini adalah hampir semua kota jalannya tidak cukup lebar. Namun yang pasti penggunaan tram otonom di IKN Nusantara diharapkan bisa menjadi contoh penerapannya di berbagai kota lain di Indonesia, dan kita akan lihat bagaimana sebetulnya kota lain juga dapat mengadopsi tram otonom ini sebagai salah satu opsi moda transportasi yang akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.